kita akan membaca, sebetulnya ada dua ya, ada dua sumber. Ada dua sumber tentang silsilah Tuhan Yesus, di Matius sama di Lukas. Saya minta tolong Pak Handoko membacakan yang di Lukas saja. Lukas 3 ayat 23 sampai 38. Lukas 3 ayat 23 sampai 38. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Esli, anak Nagai, anak Maat, anak Matika, anak Sime, anak Yosek, anak Yuda, anak Yohanan, anak Resa, anak Serubabel, anak Siltil, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak anak Yesua, anak Elisir, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakin, anak Melia, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Isyai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Amin, anak Admin, anak Arni, anak Esron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, anak Seruk, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Aparkasat, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusalah, anak Henok, anak Yared, anak Mahalalil, anak Kainan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Jangan tertawa loh Pak. Ya, apa yang dibaca Pak Handoko itu silsilah Yesus menurut garis ibu. Kalau di Matius itu menurut garis ayah. Ya. Nah ini sebetulnya harus jadi pertimbangan. Oke, nanti pertimbangannya sambil jalan ya. Genealogi atau silsilah adalah studi tentang sejarah keluarga dan hubungan antar individu dalam keluarga tersebut. Umumnya disebut silsilah. Ini melibatkan penelusuran garis keturunan seseorang, ya, termasuk informasi tentang leluhur, keturunan, serta hubungan keluarga yang lebih luas. Dari silsilah Yesus kita dapat memahami siapa dirinya sebagai manusia. Ya. Yang pertama, kita belajar. Kenapa kita belajar silsilah? Karena dari silsilah ini kita tahu fakta historis bahwa Yesus adalah tokoh sejarah. Ya. Bukan rekaan. Bukan rekaan. Kalau kayak Melkisedek, orang tuanya tidak jelas. Nah, itu seharusnya dipahami tokoh mitos. Enggak jelas asal-usulnya. Kalau Yesus jelas, ya dikatakan, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Kok Eli Pak? Ya sebentar. Kalau di Matius, Yusuf ini anaknya Yakub. Ya, Yusuf Yakub. Kejadian 1 ayat 16. Tolong dibacakan Pak. Kejadian 1 ayat 16. Kejadian 1 ayat 16. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu. Sorry, kok kejadian 1. Matius, maaf. Ayat 16. Ayat 16. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nah, jadi Yusuf anak Yakub atau Yusuf anak Eli. Yang betul,
Yusuf anak Yakub secara biologis. Itu yang betul. Ya, secara biologis. Tetapi di Lukas, Yusuf anak Eli sebagai mertua. Jadi itu ayah secara hukum, secara hubungan dengan Maria, ya. Jadi betul-betul silsilahnya jelas. Yusuf menikah dengan Maria, punya anak Yesus, itu jelas, ya, bukan rekaan. Kalau ditelusuri sampai atas, ketemu juga Daud, ketemu juga Batsheba, ketemu juga Ruth, ketemu juga sama Rahab, gitu ya. Jadi ini silsilah yang jelas, Bapak Ibu. Ya, Yesus tokoh sejarah, jangan diragukan itu. Yang kedua, menunjukkan hubungan nyata dari tokoh-tokohnya. Yesus keturunan biologis dari Daud, Raja Israel, jalur ibu, ya, dikatakan benih perempuan. Ya, benih perempuan ini yang diyakini oleh banyak orang Kristen merupakan penggenapan kejadian, ya. Kalau kita buka ini, Kejadian 3 ayat 15, silahkan. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau Yusuf dan Maria, ini yang disebut keturunan perempuan, benih perempuan, ya. Benih perempuan, penggenapan Kejadian 3 ayat 15. Ya, jadi ini benih perempuan itu maksudnya. Tidak berhubungan dengan laki-laki, gitu ya. Dengan demikian para penulis kitab Injil menegaskan bahwa Yesus berhak menjadi Mesias, baik secara hukum maupun secara biologis. Ya, secara hukum dia sah sebagai keturunan Daud, secara biologis juga sah, gitu ya. Secara hukum yang berhak menjadi raja adalah keturunan raja. Secara biologis Yesus terbukti keturunan Daud, ya, secara biologis, gitu. Memang dalam budaya Yahudi, penyusunan silsilah lebih ditekankan pada silsilah laki-laki. Namun bukan berarti perempuan tidak punya silsilah, ya. Bukankah ayah mereka punya silsilah? Nah, itu maksudnya. Jadi dua-dua diambil. Karena budaya patriarkal. Jadi budaya laki-laki, gitu ya. Karena budaya laki-laki yang kuat, nama Maria tidak disebutkan dalam runutan silsilah yang ditulis. Tetapi ya yang ditulis Lukas tidak ada, ya, gitu ya. Tetapi namanya diganti dengan nama suaminya, Yusuf, gitu ya. Ini bukan saja menurut catatan Injil dari pihak sebelah, gitu ya, yang tidak percaya Yesus, ini juga tercatat menurut Talmud Yerusalem, yaitu kitab Hagigah 2 ayat 4, Maria adalah anak perempuan Eli, sesuai dengan Lukas 3 ayat 23 sampai 24. Tadi sudah dibaca, ya, Lukas 3 ayat 23 sampai 24. Sorry. Ya, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, gitu ya. Eli ini bapaknya Maria, mertua Yusuf. Jadi jelas, ya, Maria adalah anak perempuan Eli sesuai dengan Lukas 3, 23, 24. Jadi Hagigah 2 ayat 4, Talmud Yerusalem dengan Lukas 3 ayat 23 dan 24 itu sama. Ya, jadi nggak perlu diragukan dari pihak sebelah yang menentang Yesus, yang memuisi Yesus, Yahudi itu
juga mencatat yang sama. Jadi memang Yesus anaknya Yusuf dan Maria, gitu maksudnya. Meskipun kita meyakini tanpa campur tangan benihnya Yusuf ya, kalau Yahudi percaya itu anak Yusuf dan Maria. Tetapi kalau kita kan meyakini secara biologis tidak ada campur tangan Yusuf kan, gitu loh. Ya, jadi intinya secara biologis Yesus ini jelas anak Daud, keturunan Daud, tidak bisa diganggu gugat. Yusuf dan Maria. Ya. Maria ini anak Daud, ini Daud. Anak Daud, ini ada dua kan. Kita baca yuk. 1 Tawarik 3 ayat 5 sampai ayat 1 Tawarik 3, 5 dan 10. 1 Tawarik 3 ayat 5 dan 10. Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem, Shimea, Sobab, Nathan, dan Salomo, 4 orang dari Batsua binti Amil. Ayat 10, keturunan Salomo ialah Rehabim, anak orang ini ialah Abia, anak orang ini ialah Asa, anak orang ini adalah Yosafat. Ya, jadi Yusuf ini keturunan Daud dari Salomo, anaknya Betseba. Kalau di situ Batsuya binti Amil, itu bahasa aslinya ya, Betseba itu kan bahasa modernnya. Lalu kalau Maria itu silahkan baca 1 Tawarik 3 ayat 5. 1 Tawarik 3 ayat 5. Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem, Shimea, Sobab, Nathan, dan Salomo, 4 orang dari Batsua binti Amil. Nah ya. Jadi Maria keturunan Daud dari Nathan, Yusuf keturunan Daud dari Salomo. Dua-duanya ini adalah anak Betseba, Daud dan Betseba. Nah, Daud sendiri ya dijelaskan di sana keturunan Rut, Boas dan Rut. Boas plus Rut. Boas sendiri keturunannya kalau nggak salah Salmon dan Rahab ya. Nah. Boas memperanakkan Obed ya. Boas dari Rahab. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Ya, jadi Salmon menikah dengan Rahab, lahirlah Boas. Betul ya? Matius 1 ayat 5. Ya, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Jadi Bapak Ibu, saya mau menjelaskan di poin ketiga ini perlu ini ya. Kalau Anda lihat gitu ya, Yesus, anak Yusuf dan Maria, ini keturunan Daud dan Betseba. Kita tahu Betseba adalah siapa? Istri Uria. Jadi mereka adalah anak-anak hasil kesalahan Daud, hasil perbuatan dosa. Yang berdosa bukan anaknya ya, bukan Salomo sama Natannya, yang berdosa Daudnya sama Betseba gitu ya. Daud sendiri adalah keturunan Boas dan Rut. Rut ini orang Moab, bukan orang Israel. Orang berdosa,
Dalam kacamata Yahudi kan begitu. Apalagi nenek moyangnya Daud, si Salmon dan Rahab. Rahab itu orang Yeriko, pelacur yang menolong orang-orang Israel pada saat mengepung Yeriko. Jadi dari garis keturunan Yesus sangat tidak mungkin Yesus harus hadir. Ya, jadi tidak mungkin Yesus harus hadir dari silsilah penuh dosa ini jika dia tidak bisa berbuat dosa. Halo, ngerti maksudnya? Kalau memang Allah ingin Yesus tidak bisa berbuat dosa, ngapain harus lahir dari keturunan orang berdosa? Silsilah orang, ya silsilah Yesus dari keturunan orang berdosa ini sebetulnya menunjukkan bahwa Yesus sebetulnya tidak imun dari dosa. Nenek moyangnya semua berdosa, Yesus pun bisa berdosa. Kalau seperti yang diimani orang Kristen kebanyakan, Yesus tidak bisa berbuat dosa, ngapain lahir harus dari silsilah yang penuh dosa ini? Kan aneh, gitu ya. Jadi poin ketiga, saya ini ingin mengkritisi, gitu ya. Kalau Anda percaya, oke, silahkan, kalau enggak juga tidak ada masalah. Tetapi saya mau mengkritisi pengertian dosa secara teologis, gitu ya. Yesus hadir dari keturunan manusia yang tidak lepas dari dosa. Bahkan bukan seorang Yahudi murni, ada campuran Moab, ada campuran Yeriko. Gitu ya. Ada sumbangsi Rahab, orang Yeriko, Rut, orang Moab, Betsheba, Pejinah, Daud juga, gitu ya. Ini berarti koreksi bagi istilah benih dosa atau dosa waris. Kita harus mengkoreksi yang namanya benih dosa atau dosa waris. Dosa waris bukanlah dosa yang diturunkan secara genetik. Dari generasi ke generasi melalui perkawinan, kelahiran, namun harus dipahami sebagai cara hidup nenek moyang. Pola pikir, kebiasaan yang salah. Kalau dosa waris, apalagi dari Adam berbuat dosa. Yesus berbuat dosa kalau gitu. Yesus berdosa kalau gitu. Kalau yang namanya dosa waris, dosa keturunan itu adalah genetik, biologi sifatnya. Maka Adam berdosa, keturunannya berdosa, sampai Yesus pun berdosa karena dia keturunan Maria. Meskipun gak ada campur tangannya si Yusuf, dia benihnya Maria kan. Dia berdosa juga berarti. Nah, ini yang tidak tepat, ya. Ini yang harus dikoreksi. Kita baca yuk, 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ya. Jadi dosa waris itu adalah pola pikir, tradisi yang salah yang diturunkan dari generasi selanjutnya ke generasi berikutnya sehingga kecenderungannya salah dalam bertindak. Itu dosa waris. Hawa melihat buah itu baik dan sedap rasanya, betul? Ini loh dosa yang diturunkan kepada anak cucunya, yang juga selalu melihat apa yang baik dan sedap rasanya. Selalu pilihan manusia cenderung pada yang baik dan sedap rasanya. Tidak pernah berpikir bahwa yang baik itu belum tentu sedap rasanya, yang benar itu belum tentu sedap rasanya. Yang baik itu belum tentu benar juga. Tidak pernah berpikir seperti itu. Yang intinya gitu ya, intinya nuruti daging. Selalu melihat sesuatu dari sisi apa yang baik, menyenangkan, nyaman, nikmat, sedap, enak. Itu arahnya, itu kecenderungannya. Itu dosa. Cara berpikir itu dosa.
Cara berpikir seperti itu dosa. Sebab jika dipahami dosa waris adalah dosa yang diturunkan secara genetik oleh orang tua, maka Yesus adalah orang berdosa sebagai keturunan Maria. Itulah sebabnya sebagian gereja membentuk doktrin Maria tidak berdosa, supaya Yesus tidak berdosa. Paham ya? Ada ya golongan Kristen yang membuat sebuah doktrin Maria Immaculata, Maria tidak berdosa. Kenapa? Supaya Yesus bisa lahir tanpa dosa. Kalau Yesus lahir berdosa, kan dia nggak bisa menebus dosa. Gitu. Nah, jadi kalau saya mengkritisi ini, ya, lah kok cuma Maria nggak yang disebut nggak berdosa? Ya sekalian aja. Sampai nenek moyang yang keberapa nggak usah disebut berdosa, kan lebih enak. Atau semua orang sudah tidak berdosa, kan sudah selesai. Kan nggak bisa seperti itu. Paham ya maksudnya ya? Jadi jangan buat doktrin karena doktrin yang lalu nggak tepat. Itu. Nah, ini saya mau mengkoreksi doktrin kekristenan yang disebut dosa waris itu bukan dosa keturunan turun-menurun secara biologis, tetapi cara hidup yang salah. Gitu ya. Perlu dipahami, di dalam Yudaisme tidak mengenal dosa waris. Halo Bapak Ibu, di Yudaisme tidak mengenal dosa waris. Sehingga kemungkinan yang dimaksud Paulus sehingga kemungkinan Paulus tidak bermaksud mengajarkan dosa waris berdasar biologis, namun secara pola pikir atau teknis. Kita baca yuk Roma 5 ayat 12. Itu dasar kekristenan mengakui adanya dosa waris. Tapi dosa waris seperti apa? Itu kan tafsiran nanti jadinya gitu loh. Silakan. Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, ayat ini menjadi dasar doktrin dosa waris Kristen. Mereka menganggap dosa waris masuk dalam dunia melalui Adam dan Hawa itu berlanjut secara turun-temurun, secara genetis, secara biologis. Nah, ini yang mau saya koreksi ya. Kalau tidak diterima ya tidak ada masalah, tapi menurut saya seperti itu. Ya. Menurut saya seperti itu. Dosa waris yang dimaksud Paulus adalah seperti yang dipahami Petrus, cara hidup nenek moyang yang salah, sudut pandang yang salah, ya, kecenderungan yang salah. Gitu ya. Dari pemahaman dosa waris ini, kita bisa memahami ya, hal-hal yang lain, yang banyak. Pertanyaannya gini, pernah enggak Anda mendapatkan sebuah pertanyaan ya dari pihak sebelah, kalau ada dosa waris, berarti anak yang baru lahir juga berdosa. Betul ya? Ada ya? Berarti kalau bayi setahun, 2 tahun, 3 tahun mati, masuk neraka. Betul ya? Dan orang Kristen banyak mengamini itu. Itu fatal Bapak Ibu. Bayi ini tidak pernah diminta untuk lahir loh. Lalu umur setahun, 2 tahun, 3 tahun mati masuk neraka. Adil enggak lah? Halo? Adil enggak? Lahir aja enggak minta kok. Jadi bisa dipahami Bapak Ibu, bayi itu seperti kertas kosong. Dia belum berbuat dosa. Bayi itu netral, murni, belum mampu berpikir, belum mampu bertindak. 1 Petrus 2 ayat 2, ayo.
1 Petrus 2 ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya. Bahkan dalam tradisi Yahudi sendiri, sampai umur 12 tahun, seorang anak kalau salah itu tanggung jawabnya orang tua. Setelah bar mitzvah, disebut anak Torah, baru dia menanggung dosanya sendiri. Sebelumnya, sampai umur 12, itu tanggung jawab orang tua. Lah kok orang Kristen ngomong, bayi lahir procot, kalau mati masuk neraka gara-gara punya dosa waris. Ini kan aneh, ini kan doktrin Kristen yang aneh. Gitu ya. Bayi belum bisa berpikir, belum bisa memilih bertindak yang salah atau yang benar, ya. Jiwanya belum berkembang. Bayi untuk menjadi dewasa itu perlu proses belajar, merekam apa yang diajarkan dan dialami selama masa pertumbuhan dengan pengasuhnya, baik orang tua maupun lingkungan. Ya. Jadi Adam dan Hawa yang tercipta tidak serta-merta berdosa kan? Masuk bayi baru lahir sudah dikatakan berdosa karena dosa waris. Adam baru diciptakan juga tidak berdosa kok. Setelah dia berbuat salah, baru berdosa. Lah bayi itu salahnya apa? Belum berbuat apa-apa. Nah kalau mati masuk neraka karena dianggap dosa waris, adil enggak Tuhan semacam itu? Anda mungkin tidak berpikir, tetapi Anda atau siapapun yang pernah punya anak sebelum umur 12 sudah meninggal, pasti berpikir kalau anakku masuk neraka kan enggak benar lagi. Halo? Tapi anehnya orang Kristen ya bahkan ditanya orang sebelah, oh berarti kalau bayi lahir sudah dapat dosa waris mati masuk neraka. Iya, waduh. Kasihan ya. Ya. Jadi pemahaman dosa waris inilah yang harus kita perbaiki, ya. Bayi lahir itu seperti keras kosong, ya. Seperti Adam dan Hawa yang tercipta tidak serta-merta berdosa. Namun iblis mempengaruhi pola pikirnya. Begitu juga dengan bayi. Kalau bayi itu sudah terpengaruhi pola pikir dari si jahat, dari lingkungan yang jahat, baru dia berbuat dosa. Ya. 2 Korintus 11 ayat 3. Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya, penyesatan, dosa itu karena tipu muslihat iblis, pola pikir yang salah, ya. Oke. Dari pemahaman dosa waris, bukan secara biologis, tetapi secara pola pikir, maka kita sekarang memahami bahwa bayi itu seperti kertas kosong, netral, murni, tidak berdosa. Ya, belum melakukan kesalahan, gitu ya. Tetapi bukan berarti tidak bisa berdosa. Kalau dia mengkonsumsi, menyerap didikan orang tua, didikan pengasuhnya yang salah, didikan lingkungan yang salah, dia menjadi berdosa. Ya. Ini sama dengan Yesus, Bapak Ibu. Yesus lahir procot, tidak berdosa. Tetapi bukan berarti Yesus tidak berdosa selamanya. Yesus bisa berdosa karena lahir dan berkembang dalam cara hidup nenek moyang. Namun Yesus dikatakan tidak berdosa sebab Yesus selalu dalam karya
Roh Kudus. Kita baca yuk Lukas 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya, jadi dalam kandungan Roh Kudus sudah berkarya, itu maksudnya. Lukas 2 ayat 40. Lukas 2 ayat 40, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ya, kasih karunia Allah ada padanya. Anak itu bertambah besar dari pertumbuhan Yesus menjadi kuat, penuh hikmat. Karena apa? Ada kasih karunia Allah, ada prosesnya Allah, ada didikan Allah. Ingat ya, kasih karunia apa? Kasih karunia itu segala cara Allah untuk mendidik kita menjauhi dosa. Sebetulnya kan begitu. Itu kasih karunia. Titus 2 ayat 11-12. Ya. Dibaca aja yuk supaya jelas. Titus 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, kasih karunia itu mendidik Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir kasih karunia itu sulapan, pasif sifatnya. Enggak. Saya diselamatkan karena kasih karunia Pak. Betul, kasih karunia itu apa dulu? Didikan. Jadi kalau Anda mengatakan, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah Pak, itu berarti Anda diselamatkan oleh didikan Allah. Nah masalahnya Anda mau apa tidak dididik. Kan begitu aja. Jangan ngisi kasih karunia seperti kita anggap sekarang. Bonus. Pemberian cuma-cuma. Salah. Itu bukan kasih karunia definisi Alkitab. Kasih karunia definisi Alkitab, didikan Allah kita untuk kita menjauhi dosa. Berarti Yesus sejak kecil dididik Allah, dididik Roh Kudus untuk menjauhi dosa. Ada karya Roh Kudus di dalamnya. Bisa jadi melalui Maria, ibunya. Gitu ya. Jadi Yesus lahir bisa berdosa, tetapi dia tidak berdosa. Kenapa? Karena ada karya Roh Kudus di dalam hidupnya. Yesus bisa berdosa, namun memilih untuk tidak berbuat dosa. Dosa ini harus dipahami sesuai pemikiran Yahudi, Bapak Ibu. Ya, jangan dianggap, jangan dipahami seperti pemikiran kita, ya. Pemikiran Yahudi dulu. Yesus bisa berbuat dosa, namun memilih untuk tidak berbuat dosa. Sekali lagi saya ulangi, Yesus bisa berdosa, namun memilih untuk tidak berbuat dosa. Dosa ini harus dipahami sesuai pemikiran Yahudi, yaitu sebuah tindakan melanggar hukum. Ya, maksudnya apa Pak? Ada 613 perintah. Ya, ada hukum Taurat, dilarang begini, dilarang begitu. Nah, dalam hal inilah Yesus tidak berdosa. Bukan berarti tidak memiliki gejolak emosi. Yesus anak-anak pasti memiliki kenakalan anak-anak, tetapi tidak bisa disebut berdosa. Ya, karena dia berdosa itu melanggar hukum Tuhan menurut Yahudi. Yesus usil enggak kira-kira? Kritis enggak dia? Atau ngelendemi gitu, meneng doa tidak berbuat dosa. Lolak-lolok gitu. Emosi enggak dia? Sudah sewajarnya lah Yesus itu kritis gitu ya. Usil kritis sewajarnya pernah Yesus alami. Ya, marah pernah Yesus alami. Jadi kalau marah dianggap berdosa ya salah. Ragu, takut, kecewa. Kan pernah Yesus alami. Itu bukan dosa Bapak Ibu, itu manusiawi.
Yang disebut Yesus tidak berdosa itu secara hukum Taurat itu tidak berdosa. Ya. Yohanes 2 ayat 14 sampai 17 kita baca yuk. Ayat 14 sampai 17. Yohanes 2 ayat 14 sampai 17. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda Cukup Pak, sampai 17 saja. Saya cuma mau ngambil ini loh, cerita ini loh. Berdosa enggak Yesus marah itu? Halo? Kalau pendeta yang malik meja gini, dosa enggak? Dosa Pak. Wah, yang enggak fair. Marah itu bukan dosa Bapak Ibu. Kecewa, takut itu bukan dosa. Dosa itu melanggar hukum Allah. Ya. Marah, kecewa, gitu ya. Itu batas. Ya, itu batas sebelum seseorang itu berdosa. Itu emosionalnya manusia. Ya. Kalau ini dilanjutkan bisa membunuh, akhirnya dosa. Tetapi Yesus marah sedemikian rupa loh. Kok enggak ada orang Kristen mengatakan Yesus berdosa? Yesus Pak, berdosa itu Pak, tidak panjang sabar. Kok enggak ada yang ngomong Yesus tidak punya buah roh? Halo? Anda harus mulai bisa membedakan Bapak Ibu. Proses emosional sama dengan Anda harus bisa mulai membedakan namanya proses emosional dengan dosa. Dosa itu pelanggaran. Dosa itu tidak sesuai kehendak Allah. Kalau Tuhan memberi emosi pada manusia, berarti manusia dengan segala emosinya itu tidak berdosa. Cuman kalau kita ngelos emosi ini bisa mengakibatkan dosa, itu loh. Ya, ini harus dipahami. Matius 26 ayat 39, Pak. Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa kepadanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ya, dia berdoa, dia takut menghadapi salib, dia ragu. Ragu dosa enggak? Enggak. Takut dosa enggak? Enggak. Yang berdosa itu kalau kita mogok di jalan, enggak berani melakukan kehendak Allah, itu baru dosa. Kalau Yesus tidak melangkah ke salib, itu baru dosa. Kalau dia gentar takut, itu manusiawi, itu emosional manusia. Punya rasa takut, itu wajar. Tetapi yang penting dalam ketakutannya dia tetap melangkah nurut sama Allah. Itu benar. Ya. Kadang-kadang kita tuh berlebihan gitu loh. Tidak pernah dikatakan Yesus berdosa karena hal-hal psikologis ini. Betul? Setuju? Halo? Ayo pertimbangkan supaya kita tahu. Ya. Sebagai manusia normal yang punya hormon testosteron, Yesus punya enggak hormon testosteron? Halo? Ya punya, namanya laki kok. Pasti mempengaruhi dirinya. Namun Yesus bisa mengendalikan diri. Berarti Yesus tahu enggak cewek cantik, cewek jelek?
Menarik apa enggak? Ada enggak emosi itu? Atau Yesus kalau melihat cewek cantik, cewek jelek sama aja. Cewek seksi, cewek tidak seksi gitu ya, biasa saja. Dongong ini, lolok gitu. Ya pasti enggak, dia cowok kok. Ayo dipikir. Namun Yesus bisa mengendalikan diri. Kita akan pelajari satu ya. Ini sesuai dengan yang diajarkan Yesus. Matius 5 ayat 28. Ayo. Matius 5 ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ya. Melihat menginginkannya sudah berdosa. Tidak. Anda harus paham ayat ini dengan tepat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan, itu bahasa aslinya gunaika, serta menginginkannya, epitumesai. Nah, jangan dianggap melihat wanita menginginkannya itu berdosa, jangan. Kalau melihat wanita lalu menginginkannya dianggap berdosa, tidak ada yang berani pacaran. Betul enggak? Halo? Kalau melihat wanita menginginkannya itu berdosa, saya enggak berani dulu ngelirik Bu Tina. Oh cewek ini imut ya, aku kepingin punya istri dia, berdosa gitu. Seksi ya, cocok sama seleraku, berdosa kayak gitu. Ya enggak. Yang berdosa di sini ini, ayo perhatikan, apa yang disebut gunaika. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan, gunaika, nah gunaika ini dalam bahasa aslinya artinya wanita, tunangan, atau istri secara legal atau janda. Kamu melihat wanita milik orang lain, tunangan orang lain, serta menginginkannya, ya, epitumesai, itu artinya gairah, hasrat yang kuat secara seksual, bernafsu. Ya, ini bentuknya auris, menunjuk saat melihat wanita itu dengan bernafsu secara terus-menerus. Jadi kalau kita melihat tunangannya orang, istrinya orang, menginginkannya sambil bernafsu, bahkan di ejaan lama itu sampai tegak syahwatnya, ya. Dan itu kamu pikirkan terus-menerus, itu dosa. Jadi kalau Anda melihat cewek cantik, seksi, Anda masih normal. Kenapa? Punya hormon testosteron, Anda punya otak, disuruh memilih yang sesuai selera masing-masing. Itu tidak dosa. Iya, kita ini banyak, kita ini banyak tersesat di dalam bahasa. Kalau baca bahasa aslinya jelas. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang tunangan atau istri orang lain, gitu ya, serta menginginkannya secara bergairah seksual, bernafsu, nepsong maksudnya, dengan terus-menerus, itu ya, sudah berzina dia dalam hatinya. Lah kalau cuma melihat saja, cantik ya, aku kepingin punya istri itu. Diomong dosa. Seksi ya, cocok dengan seleraku. Masuk gitu dosa? Ya kapan kawin? Halo? Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kita jangan berlebihan. Dikit-dikit dosa. Enggak juga seperti itu, Tuhan juga enggak seperti itu, karena semua yang diciptakan Tuhan dalam tubuh manusia itu punya daya guna. Hormon itu punya daya guna. Jiwa, emosional itu punya daya guna, itu manusia diciptakan dengan segala sesuatunya untuk
untuk cerdas. Yang tidak boleh itu jika kita kebablasan, itu enggak boleh. Ya. Jadi yang dimaksud Yesus bukan melihat wanita itu berdosa, bukan pula melihat dengan perasaan tertarik itu berdosa. Tetapi yang berdosa adalah jika kita melihat wanita, terutama itu istri orang, dengan bernafsu, bergairah secara seksual. Itu baru berdosa. Istri orang. Ya. Yesus jelas memahami bahwa melihat wanita bahkan tertarik itu yang normal. Yang menjadi salah jika kita bernafsu, bergairah secara seksual pada sesuatu yang bukan milik kita. Ingat kata berzina. Zina itu kita tuh melanggar hak orang lain, itu maksudnya. Lah kalau dia belum punya, ya ada yang punya. Kalau itu gadis tidak ada yang punya, ya enggak salah. Anda lihat, ih menarik ya, itu cantik ya, aku kepingin. Nah, caranya yang benar. Minta izin sama orang tuanya, ngelamar, enggak apa-apa. Paham ya? Yang enggak boleh itu kalau itu istri orang, tunangan orang gitu loh. Itu enggak boleh. Sebagai manusia yang punya akal budi, Tuhan ingin kita mengendalikan diri dan membersihkan pikiran yang salah, tidak pada tempatnya, gitu ya. Sebelum terjadi perzinahan atau melanggar kepemilikan orang lain, Tuhan ingin kita tuh menjaga mata dan pikiran kita dengan benar. Jangan sampai kita kebablasan akhirnya selingkuh sama orang, gitu loh maksudnya. Ya, sesungguhnya ini bentuk pagar agar kita tidak jatuh dalam dosa yang sebenarnya. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Ayo dibaca yuk. Ini dosa. Saya menyatakan ini Bapak Ibu supaya Anda semua dan semua manusia terutama yang belum menikah juga tidak dikejar-kejar rasa berdosa. Dulu pada saat saya muda, dengar ayat ini saya takut melihat wanita dan menginginkannya. Waduh, aku ojo-ojo dosa. Dan terus siapa aku pacaran kalau aku tidak punya rasa ingin? Paham ya? Tidak seperti itu. Oke, Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jelas ya? Kalau Anda menarik benang ya, ayat ini dengan pernyataan awal kita tadi bahwa bayi itu murni, tidak berdosa. Klop enggak? Klop enggak? Klop, cocok. Karena bayi belum punya kecenderungan. Bayi belum bisa memilih. Bayi belum bisa, jangan bertindak ya, memilih saja kan belum bisa gitu loh. Menjadi dosa jika kita ini sudah bertindak, berbuat, menghidupi dosa itu loh. Pada saat kita memilih melakukan dosa apa tidak? Ya tidak. Pada saat kita tergoda, apakah kita sudah berdosa? Tidak, tapi ini sudah di ambang batas. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, ya jangan lihat, kalau itu bukan hakmu itu jangan dilihat. Itu maksudnya. Paham ya? Jadi bayi berdosa enggak? Enggak berdosa. Yakobus ini sudah menjelaskan, dia bayi enggak bisa berbuat apa-apa kok. Paham ya? Gitu loh. Ini juga itu poin pertama. Poin keduanya ya. Jadi dengan pengertian yang kita pahami ini memungkinkan manusia sampai taraf tidak berdosa. Memungkinkan manusia sampai taraf tidak berbuat dosa dalam arti melanggar hukum Allah. Dulu kita kan berpikir, mana bisa orang tidak berbuat dosa? Tapi ayat di firman Tuhan dikatakan, gitu, yang namanya lahir baru itu menjauhi dosa dan pada titik tertentu tidak bisa berbuat dosa lagi. Masuk akal enggak? Sangat masuk akal kalau kita mengerti maknanya dosa. Amin Bapak Ibu. Tidak ada gunanya jika Yesus lahir di garis keturunan orang berdosa, jika tidak bisa berbuat dosa. Sebab dosa inilah yang harus dikalahkan. Ya, Yesus berhasil tidak berdosa. Kalau Yesus lahir
Ya, kalau Yesus lahir dari silsilah orang berdosa, tapi dia tidak bisa berbuat dosa, lah ngapain? Kalau Yesus lahir dari silsilah orang berdosa, dia bisa berbuat dosa, tetapi dia memilih tidak berbuat dosa, itu tandanya dia menang melawan dosa. Aku bisa hidup tanpa dosa. Itu sebabnya di dalam pembaptisan dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi hidupnya sebelum pembaptisan itu berkenan di hadapan Allah. Tidak melanggar hukum, tidak melakukan dosa. Tapi secara psikologis dia manusia yang bisa marah, bisa sedih, sama. Tetapi dalam kemarahannya, dalam kesedihannya, dia tidak sampai melanggar batas itu. Tidak melakukan dosa, tidak sampai berbuat dosa. Amin. Sampai di sini paham? Pada akhirnya manusia meskipun jatuh dalam dosa, bertumbuh kembang dalam cara hidup yang salah, dengan pertolongan Tuhan, dengan intervensi Allah melalui Yesus, yaitu dengan Injil dan Roh Kudusnya, memiliki potensi untuk kembali ke rancangan Allah semula. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 6 sampai 9. 1 Yohanes 3 ayat 6 sampai 9. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ayat 9. Ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ya, seorang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Emang bisa, Pak? Bisa. Ya kita harus tahu maksudnya dosa di sini apa. Tidak melanggar hukum Allah, tidak melanggar kehendak Allah. Bedakan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini medan peperangan, belum kalah kan. Ini kan masih pertempuran. Amin, Bapak Ibu maksudnya. Pada saat orang kepingin mencuri gitu ya, apakah berdosa? Dia belum berbuat dosa. Dia belum eksekusi kan. Kalau keinginan mencurinya itu dia bisa kalahkan karena pengertian firman, karena takut akan Tuhan, dia menang. Amin. Jadi mungkin nggak manusia bisa tidak berbuat dosa? Mungkin, sangat mungkin. Cuman masalahnya sejauh apa kita mempersilahkan iblis bermain di dalam pikiran kita. Sejauh apa kita sadar untuk menyingkirkan iblis dari pikiran kita. Itu aja sebetulnya. Masalahnya manusia ini kurang kesadaran untuk mengusir iblis dari pikiran. Gitu ya. Kadang-kadang bahkan menikmati pikiran-pikiran yang tidak tepat itu, yang akhirnya membuat kita jatuh dalam dosa. Amin Bapak Ibu. Oke, saya rasa materi malam hari ini cukup.